Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat subscribe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tawajukan diri kita untuk mendengarkan satu kisah, yaitu kisah-kisah keadaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tentang perasaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah orang soleh tidak mungkin diceritakan semua di sini. Namun secara ringkas harus kita fahami bahwa perasaan takut kepada Allah SWT adalah intisari kesempurnaan agama. Baginda Rasulullah SAW bersabda, akar segala kebijaksanaan adalah perasaan takut kepada Allah SWT. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu sering menangis karena takut kepada Allah SWT. Demikian seringnya ia menangis sehingga matanya menjadi buta. Suatu ketika ada seseorang yang memperhatikannya. Ia berkata kepada orang itu, tampaknya engkau heran melihat aku menangis. Sungguh, matahari pun menangis karena takut kepada Allah SWT. Dalam riwayat lain, ia berkata, bulan pun menangis karena takut kepada Allah SWT. Ketika seorang sahabat muda sedang membaca Al-Quran, lewatlah baginda Nabi SAW. Ketika bacaan pemuda tadi sampai ayat yang berbunyi, فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Quran Surat Ar-Rahman ayat 37. Bulu roma pembaca tadi berdiri tegak dan menangis terisak-isak, sehingga nafasnya hampir putus. Ia berkata, ya Allah, bagaimana keadaanku bila langit telah terbelah, kiamat. Sungguh malang nasibku. Lalu baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, tangisanmu telah menyebabkan para malaikat ikut menangis. Seorang Ansor setelah menunaikan sholat tahajudnya, duduk sambil menangis terseduh-seduh. Ia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah SWT dari api neraka jahanam. Baginda Nabi SAW bersabda, hari ini kamu telah membuat para malaikat menangis. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menangis sedih. Ketika terlihat oleh istrinya langsung ikut menangis. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu bertanya, mengapa kamu menangis? Jawab istrinya, saya menangis karena engkau menangis. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berkata, aku menangis karena membayangkan jika nanti aku harus menyeberangi neraka jahanam melalui sirat. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau tertinggal di sana. Dari kitab Qiyamul Lail. Suatu ketika Sayyidina Zurarah bin Aufa radhiyallahu anhu sedang mengimami sholat di dalam masjid. Ketika bacaannya sampai ayat فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, maka apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ia terkesan sehingga jatuh dan langsung meninggal dunia. Lalu orang-orang membawa jenazahnya ke rumahnya. Ketika Syekh Khulaid rahmatullah alaihi sedang sholat dan bacaannya sampai ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Ia pun mengulang-ulang ayat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dari sudut rumahnya, berapa kali kamu hendak mengulang-ulang ayat itu? Bacaanmu telah menyebabkan kematian 4 jin. Ada kisah lain mengenai seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Ketika bacaannya sampai ayat waruddu ilallahi maulahumul haqq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Tiba-tiba ia menjerit dan menggelepar hingga meninggal dunia. Di samping itu masih banyak kisah lain mengenai perasaan takut kepada Allah SWT. Syekh Fudail rahmatullah alaihi, seorang wali Allah yang masyhur, berkata, perasaan takut kepada Allah SWT selamanya akan membawa kepada setiap kebaikan. Semua orang tentu mengenal Syekh Shibli rahmatullah alaihi. Ia pernah berkata, jika aku sedang takut kepada Allah SWT, maka akan terbuka pintu rahasia hikmah dan ibrah bagiku yang sebelumnya tidak pernah terbuka. Di dalam sebuah hadis, Allah SWT berfirman, aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut dan 2 rasa ketenangan pada seorang hamba. Jika ia tidak takut kepadaku di dunia, maka kelak aku akan menjadikannya ketakutan pada hari kiamat. Jika ia takut kepadaku di dunia ini, maka aku akan memberinya ketenangan kelak pada hari kiamat. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa takut kepada Allah SWT, niscaya seluruh makhluk akan takut kepadanya.
Sebaliknya jika ia takut kepada selain Allah SWT, niscaya seluruh makhluk akan membuatnya takut. Syekh Yahya bin Mu'az rahmatullah alaihi berkata, seandainya manusia takut kepada neraka sebagaimana ia takut kepada kemiskinan, maka ia akan langsung masuk surga. Syekh Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaihi berkata, akan rusak hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah SWT. Baginda Nabi SAW bersabda, wajah yang dibasahi air mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT, meskipun sebesar kepala lalat, neraka akan diharamkan kepada wajah itu. Beliau juga bersabda, jika hati seorang muslim bergetar karena takut kepada Allah SWT, gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun kering gugur dari pohon. Sabda beliau yang lain, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah SWT, ia tidak akan masuk neraka seperti susu tidak akan kembali lagi ke putingnya. Seorang sahabat, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bertanya kepada baginda Nabi SAW, tunjukkanlah kepadaku jalan menuju keselamatan. Baginda Nabi SAW menjawab, jagalah lisanmu dan perbanyaklah tinggal di rumah sambil menangis mengingat dosa-dosamu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi SAW, adakah di antara umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab? Baginda Nabi SAW menjawab, ya, yaitu orang yang banyak menangis karena mengingat dosa-dosanya. Baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada tetesan yang dicintai Allah SWT melebihi 2 tetesan. Yang pertama, tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Yang kedua, tetesan darah yang jatuh di jalan Allah SWT. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang mengingat Allah SWT dalam kesunyian sehingga meneteskan air mata. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mampu, seringlah menangis. Jika tidak dapat menangis, berusahalah menangis. Jika Syekh Muhammad bin Munkadir rahmatullah alaihi menangis, maka ia akan mengusapkan air matanya ke seluruh wajah dan jenggotnya. Ia berkata, aku telah mendengar sebuah riwayat yang mengatakan bahwa api neraka tidak akan menyentuh anggota tubuh yang basah oleh air mata. Ketika mata Syekh Sabit Bunani rahmatullah alaihi sakit, seorang tabib berkata, berjanjilah jika ingin matamu sembuh, jangan menangis. Jawabnya, tiada kebaikan sedikit pun pada mata yang tidak menangis. Syekh Yazid bin Maisarah rahmatullah alaihi berkata, menangis itu disebabkan oleh 7 hal, yaitu gembira, gila, sakit, takut, riya, mabuk, dan karena takut kepada Allah SWT. Tangisan karena takut kepada Allah SWT inilah yang 1 tetesnya saja dapat memadamkan lautan api neraka. Syekh Ka'ab Akhbar rahmatullah alaihi berkata, demi zat yang nyawaku di dalam kekuasaannya, sungguh aku lebih suka menangis karena takut kepada Allah SWT hingga air mata membasahi wajahku daripada bersedekah segunung emas. Di samping itu, masih ada ribuan nasihat yang menjelaskan bahwa mengingat Allah SWT dan memikirkan dosa-dosa adalah penting, berfaedah, dan sumber keberuntungan. Seharusnya seperti inilah keadaan kita. Tetapi meskipun demikian, jangan sekali-kali kita lemah semangat dalam mengharap rahmat dan karunia Allah SWT. Yakinlah bahwa rahmat Allah SWT dapat memuat segala sesuatu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika pada hari kiamat diumumkan bahwa seluruh manusia akan masuk neraka kecuali 1 orang yang akan masuk surga, maka aku berharap orang itu adalah aku. Sebaliknya, jika diumumkan bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali 1 orang yang akan masuk neraka, maka aku khawatir orang itu adalah aku. Hendaklah kita menggabungkan perasaan takut kepada Allah SWT dan perasaan harap kepada Allah SWT dalam hati kita. Tetapi khususnya saat sakaratul maut, agar kita lebih menguatkan perasaan harap kepada Allah SWT melebihi perasaan takut kepadanya. Baginda Nabi SAW bersabda, jangan mati salah seorang dari kalian kecuali berprasangka baik kepada Allah SWT. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi berwafat, ia memanggil anaknya dan berkata, bacakanlah kepadaku hadis-hadis yang menambah harapanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya telah membacakan 1 kisah, yaitu kisah-kisah keadaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat amal dan sampaikan kepada orang yang belum sempat mendengarnya. Untuk lebih sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.